Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mohon izin saya sedang kurang sehat, sudah 9 hari. Maka nanti tidak ada pertanyaan, mohon maaf. Dan mungkin juga tidak lama. Tadi di Grand Wisata Tambun, di Izzatul Islam juga tanpa pertanyaan. Selesai langsung tutup dengan doa. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebagian saudara kita, sahabat kita tahun ini melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan beliau yang berangkat ke Tanah Suci dalam rangka melaksanakan rukun Islam yang kelima ini diberikan sehat walafiat, perjalanannya menyenangkan sampai ke Tanah Suci sehat walafiat, selamat, ibadahnya khusyuk, dan mudah-mudahan pulang ke tanah air dengan selamat pula, sehat walafiat, dan hajinya semoga mabrur insyaallah. Dan kita yang pernah ibadah haji, mudah-mudahan haji kita mabrur. Yang belum melaksanakan ibadah haji terus berniat, berazam untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita semuanya untuk bisa berangkat ibadah haji insyaallah. Nah, ketika seseorang mau berangkat umroh atau haji, biasanya ada pamitan, ya. Pamitan. Berpamitan, minta izin. Kemudian setelah pamitan ada permintaan doa. Misal, Bapak Ibu, insya Allah kami, saya sama istri biasanya begitu, tahun ini akan berangkat ke Tanah Suci, dan kepastiannya alhamdulillah nanti pada tanggal 12 Juni misalnya. Kami berdua mohon pamit, izin, minta tolong dijaga rumah kami, minta tolong anak-anak kami, kan begitu ya. Ini titip, minta izin, perpamitan. Terus setelah itu doakan kami berdua supaya sehat walafiat, selamat sampai Mekah, ibadah khusyuk, pulang dengan selamat, haji mabrur. Nah, yang seperti ini apakah ada tuntunannya gitu? Mau berangkat umroh berpamitan, mau ibadah haji berpamitan, dan minta doa kepada orang yang dipamiti supaya mendoakannya kepada Allah dengan doa-doa kebaikan. Nah, biasanya kalau di lingkungan Betawi
disebut ratiban. Kalau di Grand Wisata Tambun katanya walimatus safar. Nah, apapun bentuknya, ya isinya pamitan, ya kan? Minta doa, dan kita yang hadir, yang dipamiti juga minta doa. Misal, kami juga Pak, Bu, doakan kami yang di Taman Aster supaya sehat walafiat dan tahun depan bisa berangkat seperti Bapak Ibu, kan begitu. Nah, yang seperti ini apakah pernah dikerjakan Nabi dan para sahabatnya? Satu itu. Yang kedua, tidak semua persoalan ibadah sekalipun itu dicontohkan Nabi langsung. Seperti ibadah wakaf berupa hotel, wakaf berupa apartemen. Itu belum ada. Wakaf hotel, wakaf apartemen, wakaf transportasi umum, itu belum ada pada masa Rasulullah. Tapi hari ini banyak. Hari ini banyak. Bukan ada, banyak. Nah, ternyata khusus untuk orang yang mau berangkat umroh, berangkat haji, atau pergi jauh, itu secara umum ada hadisnya, ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis nomor 537 dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, idza arada ahadukum safaron falyuwaddi' ikhwanahu. Jika salah seorang di antara kamu, kata Nabi, ingin pergi jauh. Mekah itu jauh atau dekat? Jauh. Falyuwaddi' ikhwanahu, maka berpamitanlah. Maka berpamitanlah, berpamitan. Di pergi jauh itu sunnahnya apa? Berpamitan. Kepada siapa? Ikhwanahu, kepada saudara-saudaranya. Nah, dalam tafsir hadis, siapa yang disebut ikhwanahu itu? Yaitu ahluhu wa aqaribuhu, keluarganya dan kerabat dekatnya, wa ashabuhu, dan teman-temannya, wa jiranuhu, dan tetangga-tetangganya. Nah, itu di mau pergi jauh kemudian berpamitan, ini sunnah Nabi, bukan tradisi, tetapi tradisi yang berasal dari sunnah Rasulullah, sehingga bisa dikatakan tradisi yang dikerjakan Nabi yang sudah kita kerjakan berulang-ulang itu menjadi sunnah Nabi yang mentradisi, sunnah Nabi yang sudah membudaya gitu. Terus ada orang bertanya kepada saya, Pak Taufik, kata sang suami, saya ingin ibadah haji umroh ikhlas, tidak perlu pamitan, nggak perlu ngomong. Kata sang istri, Pak Ustadz, saya pengen berpamitan, tidak seperti suami saya.
kayak orang-orang begitu. Nah ini kayak orang-orang. Nah cuman ibu ini ya benar tapi kayak orang-orang gitu, ya enggak apa-apa lah. Nah saya bilang begini, Bapak betul bahwa ibadah haji atau umroh harus ikhlas, itu harus. Ibu juga betul, mau pergi jauh berpamitan. Kenapa? Ada sunnah Nabi begitu. Jangan sampai begini, Pak Faid ngilang 3 minggu dari Masjid Al-Fajar, ngilang. Ketemu-ketemu kita tanya Pak Faid, kok selama 3 minggu ini hampir saya nggak pernah Pak melihat Pak Faid sholat jamaah di masjid. Kata Pak Faid, Pak Ustadz, semenjak saya belajar ilmu ikhlas, saya nggak mau sholat berjamaah di masjid, begitu. Terus di mana sholatnya? Di musola rumah saya. Di mana? Ya rumah saya itu teras, kemudian ruang tamu, kamar anak saya, kamar istri dan saya, terus di situ setelah itu dekat dapur, itu ada musola kami kecil. Oh di situ. Nah itu salah. Salah. Ikhlas itu harus, tetapi berjalan dari komplek kita ke Masjid Al-Fajar yang pasti kelihatan orang, itu juga sunnah muakkadah, bahkan fardu kifayah, begitu. Kalau Pak Faid nggak sholat tahajud di Masjid Al-Fajar, sholatnya di rumah, itu afdol. Kalau kita sholat duha tidak di masjid tapi di rumah, itu afdol. Tetapi afdolnya sholat 5 waktu berjamaah dan ketemu orang. Ya jangan sampai punya gerakan massal, mari kaum laki-laki dalam rangka menjaga keikhlasan, laki-laki pakai cadar. Nah, repot ini. Alasannya ikhlas gitu kan. Nah, itu salah juga. Kayak ninja laki-laki. Nah jadi Bapak Ibu sekalian begitu. Nah bagaimana caranya untuk menjaga keikhlasan? Bapak Ibu ingin umroh, ingin haji. Kata sunnah Nabi, hadis nomor 537 dalam kitab Al-Azkar, itu kata Nabi, jika kamu ingin pergi jauh maka berpamitanlah kepada saudaranya. Saudara itu adalah keluarga kita, kerabat dekat kita, tetangga kita, dan teman-teman kita. Maka ketika kita ingin haji umroh dan berpamitan, dalam hati dan pikiran kita harus begini, ya Allah, saya berpamitan kepada saudara, tetangga, teman dalam rangka melaksanakan sunnah nabimu. Apa itu sunnah Nabi? Berpamitan ketika ingin pergi umroh atau haji. Begitu Pak. Ya sama dengan ketika kita ke masjid sholat berjamaah. Ya Allah, saya sholat berjamaah ke Masjid Al-Fajar, berjalan kaki dari kompleks saya, naik motor di tempat rumah saya karena Engkau. Tetangga ngomong, misal sebelum subuh manasin motor, mobil, pamer itu ya, pamer, ke masjid ya pamer, biarin. Nah masa kita punya motor nggak boleh dipanasin, didorong gitu ya, itu sama dengan orang ya nggak ngomong itu. Punya motor didorong, alasannya ada omongan tetangga nggak enak, ya biarin, wong kita sholat berjamaah. Lah motor kalau nggak dipanasin langsung dipakai rusak ya.
Gitu. Jadi niatkan, ya Allah, saya manasin motor, manasin mobil ke Masjid Al-Fajar sholat subuh ini karena Engkau ya Allah. Karena sunnah Rasulmu bahwa siapa yang pagi-pagi, petang-petang berjalan ke masjid dalam rangka sholat 5 waktu berjamaah, maka langkah yang pertama, langkah menghapus dosa. Langkah kedua, meninggikan derajat kita. Nah, itu. Jadi kita keluar rumah, manasin motor, mobil dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah. Apa? Sholat berjamaah. Begitu. Kemudian secara khusus, nomor hadis 544 dalam kitab Al-Adhkar dari sahabat Umar bin Khattab, bahwa sahabat Umar bin Khattab itu berpamitan kepada Nabi untuk melaksanakan umroh. Teks hadisnya berbunyi, qala Umaru radhiyallahu anhu ista'dzantun nabiyya fil umrati fa'adzina. Saya minta izin kepada Nabi untuk umroh ke Mekah karena sahabat Umar dan Nabi tinggal di kota Madinah. Dari Madinah ke kota Mekah jauh. Maka sahabat Umar minta izin, berpamitan. Apa kata Nabi? Nabi mengizinkannya. Fa'adzina. Nabi mengizinkan Umar untuk berangkat umroh gitu. Jadi kalau hadis yang pertama itu, siapa orang yang ingin pergi jauh, berpamitanlah. Nah, sahabat Umar bin Khattab ketika ingin umroh minta izin, berpamitan kepada Nabi, dan Nabi mengizinkan. Fa'adzina Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi dua hadis ini meyakinkan kita bahwa minta izin, berpamitan mau pergi jauh umroh atau haji itu merupakan sunnah Rasulullah. Yang kedua, minta doa. Maksudnya kita minta supaya orang yang kita pamiti mendoakan kita kepada Allah. Misal, Pak Ustadz Suryadi mohon maaf dan izin, kami berdua pamit dan mohon doanya, kan begitu. Nah, minta doa ini ada gak sunnahnya ketika mau berangkat jauh, pergi jauh umroh? Jadi yang namanya minta doa kebaikan ada contoh dan tidak, misalkan itu tetap baik. Kenapa? Ada dalil yang sifatnya umum. Tapi untuk ini ada sunnah nabinya yang langsung Nabi ajarkan, yang langsung Nabi sampaikan begitu. Berbunyi begini hadis yang pertama, idza arada ahadukum safaron falyuwaddi ikhwanahu fa innallaha ta'ala ja'ilun fi du'aihim khairan. Siapa orang yang ingin pergi jauh, berpamitanlah, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan doa mereka, doa orang yang kita pamiti itu kebaikan. Jadi Allah menjadikan doa-doa orang yang kita pamiti itu kebaikan. Maka minta doa ketika mau ibadah haji atau umroh itu merupakan bagian dari sunnah Rasulullah, gitu Pak. Bukan bid'ah. Yang ketiga, biasanya dalam walimatus safar, dalam acara ratiban itu ada tausiah ya.
Ada nggak tausiah? Kata teman kita, pamer itu ngundang ustadz lagi. Mau haji umroh aja udah pamitan minta doa ngundang ustadz. Gitu. Ada nggak sunnahnya begitu? Yang namanya tausiah, mau ibadah haji, mau umroh, mau pergi ke Cirebon, ke Semarang, mau nggak pergi, minta tausiah itu baik, baik. Tetapi khusus untuk orang yang pergi jauh, disunnahkan Nabi untuk minta tausiah, minta nasihat begitu. Makanya acara ratiban, walimatus safar, misal MC mengatur acara, demikianlah pamitan dari Bapak Fulan bin Fulan bersama istri, dan sekaligus beliau mohon doanya kepada kita agar mendoakan kebaikan kepada Allah untuk beliau, mudah-mudahan. Nah itu kan, berikutnya tausiah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Faid. Kata tetangga, Allah undang ustadz gitu. Pamer tuh. Oh, ini bukan pamer. Memang disunnahkan Nabi, orang yang akan pergi jauh disunnahkan minta tausiah. Hadis nomor 543 dengan sanad yang sahih dalam kitab At-Tirmidzi, nomor hadis 3445, At-Tirmidzi nomor hadis 3445 berbunyi begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, anna rajulan qala, bahwasanya ada sahabat laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu an usafira, sungguh saya ingin pergi jauh. Jadi kalau dari Taman Aster ke Greenwich itu bukan musafir. Musafir itu ukuran minimal jaraknya 81 atau 82 km dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi 94 atau 96 km. Jadi kalau dari sini ke depan sana polsek. Pak Faid, saya bikin musafir kemana? Depan sana. Itu bukan musafir. Jadi bahasa Arab itu pergi jauh, safara yusafiru musafarah, safar, ya. Nah, ya Rasul, saya ingin pergi jauh. Kemudian fa'ausini, beri saya nasihat, beri saya tausiah. Qala, akhirnya Nabi bertausiah, alaika bitaqwallah, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah dalam perjalananmu. Contoh begini, Pak. Bapak-bapak yang sudah sering naik pesawat pasti tahu. Saya nanya, Bapak, untuk Bapak ini, di pesawat itu ada wanita cantik ya? Betul? Sesudah dia, apa namanya? Pramugari. Cantik atau enggak? No, ibu aja bilang cantik. Maksudnya Bapak Taufik, Ustaz Suryadi, alaika bitaqwallah. Anda mau umroh, mau haji, bertakwa kepada Allah. Nyampe bandara, masuk pesawat, Masya Allah cantik, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allahnya begini, Masya Allah. Kok enggak kayak di rumah ya?
Karena ustadz yang bilang Masya Allah, ditambahi Subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Waduh, ini namanya pelecehan ayat. Nah itu makanya bapak-bapak yang pergi umroh haji masuk pesawat ada pramugari cantik, ya udah biasa aja. Jangan begini Mas. Ada istrinya takut begini. Istrinya tidur. Masya Allah. Zina mata. Zina. Yang kedua zina pikiran, zina hati. Apa pikirannya? Coba istriku kayak dia. Betapa indahnya kalau istri kayak dia. Kondangan, orang seneng. Nah ini zina pikiran, zina hati Pak. Makanya pentingnya pergi jauh minta tausiah itu agar kita menjaga diri jangan sampai dalam safar kita, perjalanan kita dari Taman Aster ke Mekah Madinah ada maksiat, gitu maksudnya. Demikian pula ibu-ibu pas tawaf, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda. Ibu-ibu di belakang, suaminya di depan sambil begini, maaf kita praktek. Saya istri, beliau suami, kan begini kan, coba jenengan. Ah gini, Kang gini. Ayo, labbaik Allahumma labbaik. Isinya bilang begini. Ganteng banget itu ya. Ya udah, waduh. Nah, maksiat bukan hanya untuk laki-laki, Bu, perempuan gak begitu. Lihat laki-laki Turki ganteng, Masya Allah kok gak ada manusia ganteng segitu ya. Ternyata bukan hanya di film kata dia. Oh, orang Turki benar-benar ganteng, Masya Allah. Coba lakiku kayak dia ganteng ya. Nah, itu zina mata, Bu, zina hati, pikiran jangan. Maka suami istri itu ketika berangkat haji umroh dipesan oleh Nabi minta nasihat takwa. Agar apa? Agar perjalanan ibadah haji umroh kita itu dari rumah sampai ke Mekah, ibadah haji kita jalankan terjaga dari kemaksiatan mata, maksiat hati dan pikiran. Begitu. Contoh lagi misal kita nikmat yang harusnya nikmat luar biasa jadi dosa. Apa? Pas nyampe di Ka'bah, coba ya. Begini. Kirim ke Taman Aster. Aku sedang di depan Ka'bah. Akhirnya apa? Hati kita kotor. Yang tadinya pengen ikhlas ibadah haji, jadi nggak ikhlas. Udah nggak perlu, yang penting Allah dan kita yang tahu kita sudah melaksanakan rukun-rukun ibadah haji begitu. Ya Bu ya, perkara ada orang mensut kita, menfoto kita, itu urusan dia. Kita fokus ibadah begitu. Ditambah lagi ibadah yang bukan hanya syarat rukunnya saja, tetapi bagaimana ibadah itu diijabah, diterima oleh Allah. Karena ada ibadah sah nggak diterima, sah nggak diterima. Contoh, ada orang ngimami, Allahu Akbar, di belakang ada yang batuk. Kata kita, oh Pak RW misal, oh Pak RW datang. Kata imamnya, kebetulan nih RW datang nih, biar tahu nih saya hafal Quran nih. Waladdallin amin. Niatnya sebelum dengar batuknya Pak RW itu baca Alam Nasroh, ganti lan
tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Pak RW tahu nggak kan? Tahu kan? Tahu kan Pak RW, ini hafal nih. Nah ini bacaannya betul, gerakannya betul, tapi hatinya riya, sum'ah. Ibadahnya sah, tetapi nggak diterima oleh Allah. Begitu. Yang kita inginkan adalah ibadah kita sah dan diterima oleh Allah. Nah itu yang ketiga. Jadi yang pertama berpamitan, kedua minta doa, ketiga minta nasihat. Nah yang keempat dan kelima, yang keempat disunnahkan orang yang ceramah, sang pemberi tausiah itu mendoakan orang yang ditausiahi. Makanya saya berpesan kepada Bapak Ibu, kalau ada acara seperti itu, minta tolong doanya, ya umpama pengen dua ya silakan, tapi mohon kepada sang pemberi tausiah itu sekaligus mendoakannya. Apa dalilnya begitu? Dalilnya hadis nomor 543 Al-Azkar An-Nawawi dan At-Tirmidzi 3445 yang berbunyi anna rajulan, yang tadi qala ya Rasulullah inni uridu an usafira fa'ausini, ya Rasul saya ingin pergi jauh, beri saya nasihat. Qala alaika bitaqwallah, Nabi bersabda sambil memberikan nasihat, alaika bitaqwallah bla 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 bla. Nah setelah Nabi bertausiah, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma tuwilhul ba'id wa hawwin alaihi safar. Ini doa Nabi ketika selesai memberikan tausiah kepada orang yang pamitan tadi itu. Doanya Allahumma tuwilhul ba'id wa hawwin alaihi safar. Ya Allah, lipatkanlah yang jauh untuknya dan mudahkanlah perjalanannya, ringankan perjalanannya. Itu doa Nabi setelah memberikan tausiah. Apa artinya Pak Taufik? Allahumma tuwil lahul ba'id, ya Allah lipatkanlah yang jauh untuknya. Taman Aster Mekah jauh, tapi minta dilipat kepada Allah sehingga yang jauh terasa dekat, yang jauh terasa ringan. Wahawin alaihi safar, ringan, gak muntah-muntah, gak pusing-pusing, begitu Pak. Sehingga menyenangkan. Menyenangkan bukan karena pramugarinya Pak, menyenangkan bukan karena pramugaranya, tapi karena Allah berikan keringanan, pikiran yang baik, yang positif, badan yang sehat, kita menikmati perjalanan itu. Jadi yang keempat, penasehat disunnahkan mendoakannya kepada Allah. Yang terakhir, yang kelima, kita yang dipamiti, ini kita yang dipamiti, disunnahkan minta doa kepada orang yang berpamitan kepada kita. Kan suka begini nih, misal acara itu setelah acara pamitan dari sohibul haja, terus mungkin perwakilan lingkungan itu ya, begini kata Pak RT, Bapak Ibu, saya mewakili lingkungan mendoakan Bapak Budi dan istri supaya sehat walafiat dalam perjalanannya, dimudahkan oleh Allah,
sampai ke Mekah dengan selamat, sehat walafiat, ibadahnya mabrur, pulang ke Taman Astar dengan selamat, sehat walafiat. Namun Bapak Budi dan istri doakan kami yang di Taman Astar semoga semuanya sehat walafiat. Doakan kami yang belum pernah ibadah haji supaya Allah memberikan izin, kekuatan, istitoah untuk bisa berangkat haji menyusul Bapak tahun depan. Nah ini kan ada kan? Nah minta doa dari orang yang dipamit itu sunnah Nabi. Gitu. Apa bunyi teks hadisnya? Hadis nomor 544 yang tadi di akhir. Dalam riwayat At-Tirmidzi dengan kualitas hasan sahih, nomor hadis di dalam At-Tirmidzi 3446 yang berbunyi, istadzantun nabiyya fil umrati fa'adzina. Kata sahabat Umar, saya berpamitan minta izin kepada Nabi untuk umroh. Kemudian Nabi mengizinkan saya untuk berangkat umroh dari Madinah ke Mekah. Lantas Nabi berkata, la tansana ya ukhayya min du'aik. Wahai saudaraku, jangan lupakan kami dalam doamu. Asyrikna ya ukhayya fi du'aik, sertakan kami dalam doamu. Gitu Pak. Jadi kita yang hadir, kita yang dipamiti, itu sunnah hukumnya minta didoakan. Maka ketika Pak Budi tadi misalnya sama istri, ketika di Raudhoh misalnya, di tempat-tempat mustajab, beliau berdoa untuk dirinya, keluarganya, dan doa, ya Allah mudah-mudahan jamaah Taman Astar semuanya sehat walafiat, yang bisnis supaya lancar, barokah, yang belum ibadah haji semoga engkau panggil ya Allah. Nah ini kenapa? Karena kita pernah minta doa kepada orang yang berpamitan kepada kita. Artinya apa? Berpamitan, minta doa, minta nasihat, penasehat mendoakan setelah memberikan tausiah, dan yang dipamiti minta doa juga, itu lima-limanya sunnah Nabi. Sehingga dalam acara walimatus safar, acara ratiban atau tasyakur apapun namanya, isinya ini, maka berarti isinya itu bagian dari pengamalan terhadap sunnah Rasulullah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi sekali lagi saya tidak membuka tanya jawab karena memang kondisi kesehatan saya sudah 9 hari sakit. Ini hari kedua keluar. Hari kedua keluar kemarin dan hari ini. Saya selama 9 hari kurang sehat. Sepulang dari beberapa wilayah di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Bapak Ibu dan kita semuanya sehat walafiat. Yang sedang kurang sehat diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang berbisnis semoga lancar, sukses, barokah. Yang bekerja pun mudah-mudahan rezekinya halal dan barokah. Rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, berbahagia, selamat dunia hingga akhirat. Dan semoga Allah menjadikan semua putra putri kita, anak cucu kita soleh solihah. Dan semoga sahabat kita, saudara kita yang berangkat ibadah haji sehat walafiat, ibadahnya khusyuk, pulang ke tanah air dengan selamat, sehat walafiat dan mabrur insyaallah. Dan kita yang belum, mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berangkat tahun depan insyaallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.